Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Kenapa takut sama pengawal? Nggak bisa nakal lagi. Membangun chemistry dengan teman kerja, teman siaran, sama membangun chemistry dengan Pak Wakil, itu sama atau beda sih? Memangku jawaban sebagai pejabat publik, kita harus bertanggung jawab. Yang pertama kepada Tuhan, kepada masyarakat, dan kepada partai. Ada kemungkinan pemilu berikutnya, pilkada berikutnya, Nasdem nggak nyalonin Farhan. Farhan jadi anggota DPR bisa apa? Paling pelongo, paling tidur. Pastikan bahwa Anda punya jaringan yang kuat dengan partai politik. Orang mengenal beliau sebagai budayawan, tapi saya lebih mengenal dia sebagai buayawan. Assalamualaikum, Sampurasun. Halo. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Farhan dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Mantap. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah setia menonton Q&A di Metro TV. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah hadir di studio hari ini. Yaitu para mahasiswa dari Universitas Pamulang. Dan yang paling penting tentunya para panelis yang sudah hadir pada malam hari ini. Ini ada Kang Maman 1965, tepuk tangan hadirin sekalian. Lahir di tengah revolusi. Dan ada Ronald Surapraja. Mega mendung. Nggak boleh udah. Ada masanya Ronald derajatnya lebih tinggi dari saya. Karena saya hanya calon wali kota, dia calon wakil gubernur. Jawa Barat. Tapi tentu sekarang berbeda, karena saya menang, dia tidak. Dan berikutnya ada Bayu Oktara. Saudara. Bay, P-nya itu P bina apa tuh, Bay? Oh, ini P. Apa? Farhan. Weh, mah udah pinter menjilat ya. Dan juga tentu saja ada Sujiwo Tejo. Orang mengenal beliau sebagai budayawan, tapi saya lebih mengenal dia sebagai buayawan. Baiklah, tentunya pada kesempatan kali ini mereka akan bertanya kepada saya, tapi saya pembawa acara. Sekaligus juga ditanya-tanya. Ya, sekalian. Nggak jelas dong. Ya kalau sudah jadi pejabat publik, jangan kerja di TV lagi dong, Kang Farhan. Oh, tapi kan namanya pejabat bebas. Mau Masa sih? apa punya Iya. kekuasaan. Jadi konflik of interest dong. Oh, udah datang pembawa acara ini ada. Ayo. Mbak. Kayaknya enaknya duduk di sini ya. Benar. Kang Nggak. Farhan, yakin mau jadi wali kota nggak mau jadi presenter terus? Nggak apa-apa. Saya lebih seneng duduk di balai kota. Tepuk tangan sekali lagi buat Kang Farhan. Jangan duduk dulu Kang Farhan. Oh, iya, iya. Kang Farhan di sini dulu. Kang Farhan tadi apa sih yang mendasari Kang Farhan ini memiliki batu loncatan dari dunia entertainment kemudian menjadi politisi? Ya sukses, tapi kan perjalanan juga nggak mudah ya? Nggak mudah sama sekali. Tapi memang itu adalah sebuah perjalanan di mana sampai di dunia entertainment, terus ngurusi sepak bola, saya merasa aku harusnya bisa kasih kontribusi lebih banyak gitu. Dan ternyata lewat politik. 2016 mulai masuk politik, 2019 jadi anggota DPR RI, 2024 ikut pilkada dan babak belur tapi lumayan. Woi, tepuk tangan sekali lagi. Oke, sebelum duduk ada tesnya dulu. Siap. Jawab cepat ya. Oke. Mie kocok atau seblak? Oh, mie kocok, Cilok atau batagor? Batagor, Siaran radio atau podcast? dua-duanya. Entertainment atau politik? Politik. Oh, Indi Beres atau Erwin? Win, sorry ya Win, Indi Barens. Tepuk tangan. Silakan duduk. Jahat ya. Kalau jadi wali kota tuh boleh nggak sih tetap siaran gitu? Boleh, aturannya? tapi kayaknya waktunya nggak bisa. Kita nggak punya komitmen waktu gitu loh. Oh. Kan kalau syuting mesti harus jam segini, apalagi yang live ya. Nggak boleh bolos kan. Kan ada masanya kita siaran pagi-pagi nih, Iya, 3 orang korban siaran pagi nih. Jadi tahanan kota semua kan. Nggak boleh. Tapi Oke.
Emang nanti rencananya aku akan bikin kayak semacam siaran keliling di semua radio di Kota Bandung. Untuk didengarkan suaranya. Oh gitu. Atau mendengarkan. Oh, atau mendengarkan. Mendengarkan orang telepon. Kalau jadi bintang iklan, boleh nggak pejabat publik? Boleh Pak. Oh iya. Boleh. Asal memang produknya itu tidak spesifik. Produknya itu harus memberikan edukasi gitu. Oke, tahan dulu. Ada 9 box. Silakan pilih box mana, ada tema khususnya. Nomor pertama, Kang Farhan pilih berapa? Saya nomor 3 dong. 3. Kita buka box nomor 3. Paris Van Java. Oh wow. Baik, bicara Paris Van Java, langsung saja mungkin Kang Ona duluan deh ya, yang kemarin juga berlaga di Jawa Barat nih. Harusnya kemarin itu saya sama Kang Farhan sama-sama berlaga di calon wali kota Bandung. Sama Kang Denny. Sama Kang Denny Chandra juga. Cuma kalau saya kan kemarin sempat ngobrol ya Kang ya. Antara berhadapan, kami berlawanan atau bersatu. Ya. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain, saya diangkat menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat. Ya. Tapi jujur, Kang Farhan bagi saya adalah seorang teman, sahabat, kakak, dan juga guru. Dia menjadi orang yang selalu ada dalam fase kehidupan saya. Jadi guru. Mau nggak mau, Mbak? Kayak gini. Suka nggak suka? Iya. Nyebut aku buayawan. Gurunya salah. Rumahnya dekat. Bapak kami bersahabat. Badminton. Iya, bapak kami bersahabat. Terus awal masuk dunia hiburan di TV, beliau gurunya. Iya. Masuk politik juga, beliau adalah guru saya juga. Ketika kita memangku jawaban sebagai pejabat publik, Ya. kita harus bertanggung jawab. Ya. Yang pertama kepada Tuhan, kepada masyarakat, dan kepada partai. Betul. Nah, kalau Bukannya Kang- nomor 1 partai. Nah makanya saya nggak tahu nih, bagaimana nih Kang? Cara akan Kalau bertanggung anggota jawab. dewan harus partai. Nah, coba. Karena anggota dewan itu dicalonkan oleh partai, Oke. dipilih oleh orang yang memilih partai. Oke. Gitu. Jadi memang kalau anggota dewan harus pada partai. Kalau jadi sehingga anggota dewan itu ketika reses itu hanya ngebelain yang milih dia. Boleh itu, sah. Oh, datang ke konstituen. Secara ya Oke, itu namanya oke. disebut konstituen. Secara filosofi politik sah. Ya. Tapi kalau pemimpin eksekutif, Ya. begitu dia terpilih, maka yang nggak pilih dia pun mesti diurus. Jadi siapa yang mesti diurus? Ya semuanya. Secara politik, wali kota itu adalah pembina utama politik. Jadi semua partai politik harus di bawah Harus dia. dirangkul, ya. Itu sebabnya kita punya Kesbangpol. Dia Dinas Kesatuan Kebangsaan dan Politik. Yang punya anggaran khusus untuk membina partai. Nggak cuma satu partai, semua partai. Artinya sebagai pembina secara formal. Ya maksudnya Kepentingan-kepentingannya. kepentingannya. Jadi kan akan ada mengakomodir Kalimat kepentingan gitu. yang loh, Bang. menjahitnya adalah, jadi kalau ditanya misalnya, Han, kalau mau beresin transportasi nggak? Mau. Siapa yang perlu diurus pertama kali ketika kita beresin transportasi umum di Kota Bandung? Ya sopir angkot. Karena kalau modernisasi kendaraan umum, yang pasti jadi korban pertamanya adalah sopir angkot. Harus. Tapi bukankah elit politik dan partai politik itu harus melayani masyarakat terlebih dahulu, baru Iya. kepentingan mereka? Artinya gini, kepentingan itu jangan tolong terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tolong dibalapkeun gitu maksud orang teh. Ya, jangan dipersaingkan lah gitu ya. Harus saling Disandingkan sinergi. gitu. Ya, Iya, harus Harusnya karena disandingkan. lamun dibalapkeun teh liar, Bro. Terjemahkan. Ya. Kalau dilombain harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini dulu gitu. Tapi Oke, Mbak Tejo, aku nggak silakan puas. Mbak Tejo. Yohana tadi nanya, Iya. mana prioritasnya? Karena nggak mungkin kita hidup tanpa prioritas. Partai atau rakyat, itu aja. Kalau eksekutif mesti rakyat dulu. Karena yang milih maupun nggak milih, ya mesti Udah jadi diurus, Mas. rakyatnya Akang gitu ya. Bisa nggak Gitu. ini dijadikan saksi oleh masyarakat Bandung? Oh bisa. Insya Allah Oke. bisa. Oke. Kalau itu sih aku berani ngomong gitu, Mas. Karena gini, kalau saya prioritaskan partai, artinya nih saya memecah belah masyarakat. Pusing nanti, Pak. Kalau ketahuan aku lebih mementingkan partaiku, Partai Nasdem ini, nanti partai lain Apa sirik. partai apa? Nasdem, Pak. Tapi Nah, bisa kemungkinan pemilu berikutnya, pilkada berikutnya Nasdem nggak nyalonin Farhan. Ya itu yang mesti aku jaga. Gimana caranya Nasdem ini tetap aku nurturing, dipelihara hubungan baiknya supaya kepentingan Nasdemnya pun tersalurkan pada saat bersamaan. Yang namanya wali kota harus menjaga kepentingan Golkar, P3, PKS, PDIP gitu. Lu kan dua, Nasdem terus PDIP. Mana? Perjuangan dong. Itu ya. Perjuangan. Kalau Kang Maman, pertanyaan Bandung dulu. tuh berapa kecamatan? 30 kecamatan, Farhan menang di berapa kecamatan? 24. 24 dari 30. Apa jaminan 6 kecamatan yang kalah itu tetap diperhatikan oleh Farhan?
Oke, jangan dijawab dulu. Sesaat lagi kami akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita jeda dulu pemirsa, tetap di Q&A. Q&A kita di 97,8 FM. Halo. Dengan Halo. siapa? Dengan siapa? Ya, dengan siapa nih? Ya, kembali di Q&A. Tadi sudah ada sesi pertama ujian sidang untuk calon wali kota ini ya. Ya sementara unggul ini. Nah, tadi masuk ke pertanyaan Kang Maman. Gimana Kang Maman, boleh diulang? Ada 30 kecamatan, Ya. menang di 24. Betul. Ya. Yang 6 ini bagaimana dapat jaminan juga akan diperhatikan oleh Farhan. Nah, itu dia. Kalah menang tetap warga Bandung. Mesti diurusin. Pasti diurusin. Karena nggak boleh juga nanti tiba-tiba di kecamatan tersebut gitu ya, malah nggak cukup maju gitu. Bahkan beberapa kecamatan tuh tempat saya tinggal. Kecamatan Bandung Wetan, terus tempat kampus saya, Kecamatan Sumur Bandung. Semuanya harus rata karena Bandung itu tidak ada satupun wilayah Bandung yang nggak padat. Padat semua Pak. Jadi kalau satu nggak kelihatan bagus itu ya, atau kelihatan lebih tidak bagus daripada yang lain tuh Kelihatan banget. kentara banget. Nah, Kang Farhan punya misi untuk merubah Bandung ya. Tapi saya mau tanya, ketika sekarang jadi wali kota Bandung ya, nanti ketika Insya Allah, sudah amin. ditetapkan insya Allah, ada nggak yang berubah dari Kang Farhan sendiri? Saya tuh khawatir nanti saya kebanyakan yang apa ya istilahnya apa ngawal ya? Apa? Ngawal. ya, Pengawal, Pak Ngawal. Walpri. Oh, Harus Pengawal. ternyata. protokoler lah gitu. Protokoler, iya harus. Ketika jadi presenter dan entertainment itu kan entertainer itu kan Kang Farhan ramah, cair, orangnya baik gitu. Ya. Kalau biasanya orang jadi pejabat tuh agak ada yang beda gitu loh. Jaim. Jaim. Stres. Kalau yang saya rasain stres. Kadang-kadang kita kalau udah menghadapi banyak tekanan ya, terus ada orang nyamperin, Pak foto dong gitu. Nah itu gimana? Nggak semua orang tuh minta fotonya dengan cara yang sopan. Kadang-kadang keluar juga juteknya kita. Nah itu yang mesti sangat dihati-hatii. Itu yang menarik tadi satu belum dijawab. Iya ya apa? Kenapa takut sama pengawal? Nggak bisa nakal lagi. Man, jangan salah loh. Emang sendirian Beberapa mau kali aku kemana, nolak nih. Om? Aku nggak usah dikawal-kawal. Nanya gitu, kenapa Pak? Takut nggak bisa nakal lagi? Terus, kalau iya gimana? Kita tahu tempat yang lebih nakal dan lebih aman. Lebih aman. Oke, Gitu Mas loh. Bayu. Iya Om, kalau bicara sama Om Farhan sebenarnya banyak banget cerita yang bisa disampaikan. Benar kata Kang Onal, jadi guru, jadi abang, jadi om, jadi mentor juga. Nah terus kan sekarang dari radio banyak juga yang masih yang hidup dari radio nih Om. Ya, ya. Ekonomi kreatif, kita Ya. tahu kota Bandung sebagai kota kreatif yang menjadi barometer lah di Indonesia. Ya. Nah terutama si dunia radio yang jadi sub ekonomi kreatif. Mau diapain tuh radio-radio di Bandung? Tunggu. Aku tuh kerjaannya, kalau lagi di jalan aku dengerin satu-satu nih. Adik-adikku siarannya bener nggak? Oh bagus, kalau bagus saya telepon. Bagus siaran lu, terus gitu. Butuh yang jelek banget siaran lu gitu. Udah ditelepon 3 kali masih jelek aja. Disamperin. Samperin. Saya samperin, duduk, saya ketok studionya. Apa Om? Siaran lu jelek banget. Gini caranya. Ayo ngomong gini. Ya gitu. Radio Ini di Bandung radio gimana di ini? Bandung akan dikemanain? Jumlahnya 50 Radio lebih tengah loh. yang era menggunakan digital ini. frekuensi free to air memang sekarang sedang terancam karena jumlah pendengarnya lagi turun. Maka kita mesti mengubah paradigma ya. Ada yang namanya itu istilah teknisnya konvergensi media, tapi tidak semudah itu. Maka yang paling gampang bisa dilakukan sekarang adalah studio radio harus berfungsi juga menjadi studio podcast. Nah, jualannya dari podcast. Mesti beda nih ininya apa namanya mindset bisnis modelnya. Tapi radio masih relevan nggak sih di era sekarang tuh? Sangat. Kenapa? Karena satu-satunya media yang punya ikatan emosional. Oke, nah bicara soal ikatan emosional kan ada Kang Farhan, Kang Onal, dan juga Mas Bayu. Boleh dong praktekin sebentar gitu kalau siaran radio gimana sih? Kita pengen dengar suaranya kalau siaran radio ya. Misalnya ini ada program malam Q&A, night show Q&A. Coba. Kita kasih pengantar bentar. Oke. Saya pernah siaran radio juga di Continental Bandung, tapi saya mau ceritakan tentang Ida Farida. Ida Arimurti kali. Ida Arimurti, sorry. Ida Arimurti. Ida. Ya lanjut. Dia sandiwara radio. Belum pernah ada orang yang termehe-mehe ke penyiar radio. Ya. Kalau TV nggak gitu,
Dia tuh sampai diceritain gimana orang bawa tumpeng ke, gimana orang nungguin di parkiran, gitu loh. Kalau TV nggak pernah gitu karena nyata kan, bener nggak Farhan? Betul. Radio itu orang bisa tergila-gila betul, bener nggak? Nah, Nah itu coba bikin kami Coba tergila-gila. dipraktekkan. Kita mulai dari Kang Farhan, Mas Bayu, dan Kang Ona. Silakan Kang Farhan Syukurin dulu. dong bertiga. Selamat malam untuk seluruh pendengar. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa karena Q&A kita di 97,8 FM akan hadir dengan berbagai macam pertanyaan yang menyayat hati. Ada yang disayat, ada yang menyayat. Yang menyayat adalah... Ada cerita seorang ibu-ibu yang harus kehilangan anaknya karena sang anak lebih memilih pacarnya dibanding hidup dengan keluarganya. Sedih. Nah, Kebayang nggak? ini dia minta Ini- saran sebenarnya kita nih. Sambil nanya Bayu itu, Onalnya lagi nangis. Kenapa? Nangis dengar pertanyaan lu begitu menyayat hati. Kenapa bisa nangis? Ya karena pakai emosi. Nah ini bedanya orang punya emosi sama orang nggak punya otak. Iya kan? Lu ketawa. Jadi buat pendengar dimanapun kamu berada, kalau misalnya mau bertanya kepada kami silahkan. Yang bisa kami jawab akan kami jawab. Yang nggak bisa kami jawab silahkan tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Ada penelpon, ada penelpon. Dengan siapa? Ya dengan siapa Tolong nih? saya dulu pengagum sama Farhan. Saya mengikuti acaranya Lepas Malam. Oh, Itu acara yang sangat dipuja-puja. Oh, iya. Bagus. Bahkan seorang senior mengatakan kepada saya, Farhan sekarang sudah lupa daratan, Farhan sudah sombong sekali. Tolong tanyakan benar nggak? Waktu itu terus dia bikin siaran-siaran lagi, nggak pernah ada yang menyambai Lepas Malam. Oh, nggak berhasil. Aku pikir Om Ronald dia sudah gagal. Ternyata dia naik lagi, terus menjadi anggota DPR. Terus sekarang jadi wali kota. Tolong tanyakan, bagaimana dia bisa membolak-balik kehidupannya? Wih. Oh iya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Siapa? Aku Ida Farida. Iya, terima kasih Kakak Ida. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Bye. Ya, Bayu, Ya, Om. ada yang telepon tadi. Tadi ada. Harusnya tutup aja. Lah, kenapa? Namanya Ida Farida. Tapi suaranya Sujowo Tejo. Oke, terima kasih. Gimana? Jawab dulu singkat, Kang Farhan. Dibolak-balik ya. bener Dulu juga sih. itu memang kita tampil sebagai sosok yang sangat ingin menonjol untuk diri sendiri. Jadi saya tuh baru sadar yang namanya talk show dengan nama itu menjadi sangat kuat karena yang jadi bahan jualan itu bidang tamu. Nah yang jualannya yang dapat nama. Sehingga misalnya gitu, Sujowo Tejo itu marah-marah sama presiden. Di mana? Di acaranya Farhan. Lah yang dapat nama Farhannya, bukan Sujowo Tejonya. Makanya kalau kita lihat sekarang para pembawa acara yang menggunakan nama itu, semuanya itu adalah menjadi hero. Jadi Corbuzier menjadi hero dari perempuan yang dirudak, diperkosa gitu misalnya. Terus siapa? Denny Sumargo menjadi pahlawan karena berani mengkonfrontasi Farhad Abbas gitu. Itu memang bagian dari bagaimana perkembangan seorang sosok pembawa acara ini menjadi sentral dari acara tersebut. Bahwa lama-lama Farhan sudah tidak semenonjol dulu lagi karena sekarang Farhan lebih mementingkan rakyat. Udah puas ya? Oke, masih ada yang seru lagi. Next box. Ngelesnya jago. Nomor berapa, Kang Inilah, Farhan? aku kasih jawaban bagus, diketawain paling kenceng sama Mbak Tejo. Bener-bener udah. Nomor Oke, berapa? nomor 8. Nomor 8, kita buka. Curhat malam. Wah. Enggak, dari tadi tuh saya berpikir ini kayak acaranya bapak-bapak gitu. Bapak banget. Indeed it is. Ya kan? Yang nerima curhat. Curhat malam. Kenapa curhat malam? Kalau di radio itu kan banyak sekali program-program yang curhat begitu ya. Nah, kita pengen dengar curhatan Kang Farhan selama menjalani proses hidup dari kecil sampai sekarang masuk ke dunia politik. Bisa dibilang sukses loh Kang Farhan. Alhamdulillah, terima kasih. Apa yang paling menantang atau mungkin ada nggak yang paling disesali dan mungkin akan diperbaiki ke depan? Bapak saya tuh guru, ibu saya juga guru. Nggak pernah bisa beli rumah. Dari tahun 76 saya melek, tuh saya punya, baru sadar lah ya memori saya itu umur 6 tahun. Sampai akhirnya tahun 2004, itu berarti umur saya sudah 44. 38 tahun kemudian baru bapak saya punya rumah. Selama itu tinggal di Bandung, kami tuh nggak pernah menetap di satu tempat yang mapan. Pindah-pindah terus. Buat kami sebagai anak kecil itu sengsara.
Dan malu, teman-teman punya rumah. Alamatku pindah-pindah terus gitu. Sampai teman-temanku ngeledek, wah bapaknya Farhan kontraktor. Karena kerjaannya kontrak rumah gitu. Nah terus pada usia 19 tahun, bapakku manggil, Han, ayah mesti jaga dan membiayai 3 orang kakakmu perempuan biar lulus kuliah. Ayah nggak punya duit. Kamu udah dewasa, cari duit sendiri gitu. Jadi waktu itu aku cari duit, kebetulan ada sebuah restoran Waralaba International buka pertama kali di Bandung. Aku samperin, dia butuh paprika. Terus ya udah aku muter-muter pasar tradisional nyari paprika gitu. Sambil kuliah, dan waktu kuliah itu di Pajajaran kan banyak juga orang-orang yang datang dari kelompok yang strata sosialnya jauh di atas saya. Maka saya belajar untuk menjadi seorang pansos gitu. Semua cerita yang terdengar memilukan itu ternyata ketika saya masuk ke politik jadi sangat berguna. Karena saya kenal semua pelosok kota Bandung. Kenapa? Pernah saya tinggalin semuanya. Dari daerah yang paling kumuh sampai daerah yang paling mewah pernah aku tinggalin. Dan aku tahu betul pasar tradisional itu kayak apa di kota Bandung. Karena aku selama bertahun-tahun hidup di pasar tradisional. Jadi pernah seorang menteri perdagangan datang ke saya. Han, kau lagi kampanye ya? Iya Pak. Ini ikut saya mau meninjau harga pasar. Kamu saya promosikan di depan para pedagang pasar biar kamu dikenal. Begitu kata menterinya. Begitu turun di pasar, orang pertama nyambut gini, hei Kang Farhan, kemana wae, hei. Tapi Kang Farhan dari orang-orang dunia entertainment masuk ke politik itu kan kadang diragukan dulu tuh, bisa nggak ya? Pasti. Nah itu pernah mengalami hal itu dan Pasti, bagaimana itu menjawabnya? bahkan ada orang-orang yang di grup, kan grup fraksi, di grup partai itu pada nanya gitu, si Farhan jadi anggota DPR bisa apa? Paling pelangap-pelongo, paling tidur, alah paling nonton gitu. Di antara 3 pernyataan itu Ada yang gitu, terakhir. Kang? Ada. Anggota DPR banyak kan gitu, ada. Ada. Yang Tidur. yang 3 tuduhan itu pelangap-pelongo, paling tidur, nonton gitu, yang 3-3-nya salah. Terus Nggak ada. bagaimana membuktikannya? Ya mulai gini, membangun jaringan media. Membangun jaringan media. Hubungan baik dengan media membuat media itu merasa bahwa saya selalu bisa nanya ke Farhan. Gitu, tentang isu-isu. Han, katanya di Komisi 1 lagi nolak anggaran dari Kementerian Pertahanan ya? Oh iya, mau dikutip boleh, tapi ini background aja. Ceritanya begini-begini nih, si ini dirjen ini begini, si ketua ini begini gitu. Jadi mereka jadi punya bahan, dan pada saat itulah mereka kemudian mengerti bahwa oh si Farhan nih lumayan ada isinya lah gitu. Oke, tepuk tangan untuk Kang Farhan. Lumayan. Tadi diceritakan bapaknya yang kontraktor itu. Nah sekarang bagaimana ingin menyatakan anakmu sekarang wali kota? Kayak gini nih, bikin emosi nih. Nung yang ada. Ya, masih di Q&A bersama Kang Farhan. Sekarang Kang Maman, tadi kita mau ngulik-ngulik sejauh mana sih isi dari Kang Farhan, silakan. Begitu lihat beliau pakai baju ini yang saya bayangkan Aceh. Begitu dia pakai baju Aceh langsung kebayang Tengku Yazid Hamzah. Terima kasih Pak. Tadi diceritakan bapaknya yang kontraktor itu. Nah sekarang bagaimana ingin menyatakan pada Tengku Yazid Hamzah kepada Nani Rubiani, anakmu sekarang wali kota. Kayak gini nih, bikin emosi nih. Ayah saya itu seorang guru dan seorang politisi. Pernah jadi anggota DPRD, tapi karena berbeda prinsip dengan partainya, dia memilih untuk fokus jadi guru saja. Ayah saya selalu bermimpi bahwa suatu hari anaknya akan menjadi seorang tokoh politik. Ibu saya seorang guru yang hanya mendoakan agar anaknya setiap kali mendapatkan apapun itu akan selalu bermanfaat dan bermaslahat. Jadi untuk ayah, alhamdulillah ya, dorongan ayah untuk Ahan jadi wali kota berkali-kali akhirnya sudah saya wujudkan walaupun ayah hanya menyaksikan dari atas sana. Makasih ya Ma doanya. Karena apapun yang saya miliki dan akan saya lakukan ini, kan saya selalu ingat pada 2 kata itu. Manfaat dan maslahat. Amin. Nuhun ya, Ma. Om pernah nanya nggak Om? Sama Mama kan pernah ngelihat saya langsung Om gimana dekatnya sama Mama gitu. Pernah nanya nggak sama Mama? Dari sekian anaknya mana yang paling bikin bangga gitu? Di antara Abang saya yang kedua. Oh bukan Om. Kan sebagai anggota DPR aku di foto gede gitu ya. Gede banget fotonya. 60x90. Taruh di kamar, di rumah ibuku. Terus ibuku setiap kali lewat gini, lihat itu anakku, ganteng ya? Iya.
Nah di sebelahnya ada foto abangku lagi main gitar. Terus dibilang gini, Farhan itu ganteng, tapi nggak bisa apa-apa, nggak kayak Agam. Agam jago main gitarnya. Ya ibuku begitu itulah. Tapi Gitulah. cita-cita awal Kang Farhan itu apa sih sebenarnya dari kecil? Saya tuh dari kecil pengen jadi penyiar. Jadi umur 8 tahun, ketika orang bilang pengen jadi dokter, pilot, presiden apa, enggak, aku pengen jadi penyiar karena pernah dalam suatu momen, jam 4 sore aku inget banget, umur 8 tahun, aku mendengarkan seorang penyiar membawakan acara anak-anak di Radio Fortune Kota Bandung. Aku dengerin selama 2 jam, aku terbawa emosi. Terus aku membayangkan, ini orang hebat banget ya. Nggak pernah ketemu sama saya, tapi kok bisa membuat suasana jadi sangat menyenangkan buat saya sebagai anak kecil waktu itu. Jadi sejak saat itu saya pengen jadi penyiar. Terima kasih Radio Fortune yang sudah tidak ada sekarang. Tepuk tangan Kang Farhan. Mbak Tejo. Ngomong-ngomong tentang ibu, tentang mama, yang mungkin bagi beliau kesenian jauh lebih, ya penyiar kan juga seniman kan, jauh lebih ke tadi gitar menurut aku cuma tinggal simbolnya. Jadi dia pintar main gitar. Maksud itu mungkin beliau mau mengatakan dia di politik, dia di seniman. Iya. Aku mungkin bener gak gitu? Iya, jadi buat ibu saya sebetulnya kakak saya yang satu itu jadi lebih istimewa karena satu-satunya anaknya di antara 6 anaknya yang mengikuti hasratnya untuk jadi seniman, jadi Oke. seorang pemusik. Kalau tentang kesenian, saya bisa nggak menitipkan karena di atas pundak Farhan sekarang ada Sujiwo Tejo. Heeh. Saya orang Bandung walaupun di Jakarta. Iya, Orang betul, yang pernah tinggal di Bandung nggak akan pernah bisa tinggal di Bandung. Setuju. Oke, aku 10 tahun di Bandung. Aku cuman berharap ke Farhan sekarang, Siap. bisa nggak gedung Indonesia menggugat itu jadi berwibawa, nggak dikepung sama gedung-gedung. Oke, sekarang dikepung sama gedung-gedung, tapi orang dari jauh itu sudah melihat di sana Soekarno pernah di sidang pertama Yap. tentang Indonesia. Di sana Soekarno pernah dipenjara, dibanjiri, terus akhirnya ke Sukamiskin. Sekarang gedung Indonesia menggugat itu, Masya Allah, itu sejarah Indonesia awal. Indonesia menggugat di sana, pledoi. Udah ruko-ruko, kadang-kadang kita lewat, aku mau nunjukin ke anakku kan lewat, sudah kelewatan karena Iya, nggak kalau tahu. di Eropa gitu kan dari jauh udah kelihatan itu Indo. Bisa nggak Wali Kota Farhan mengembalikan itu? Yang pertama akan saya gugat itu adalah developernya Ruko Bancai yang mengubah penjara Bancai menjadi kompleks ruko. Saya protes karena dari pinggir jalan tuh nggak kelihatan bahwa ada sebuah plaza. Di situ ada patung Iya, Soekarno Soekarno sedang pertama lagi duduk di begitu. sel nomor bertempat 5. kaki, skena, duduk Sel skena. nomor 5. Sel nomor 5. Sel Ya, nomor 5. dan ada sel nomor 5. Saya bilang, ngapain begini? Ini nggak kelihatan, orang nggak peduli. Udah itu dipagar, orang nggak boleh masuk. Jadi nanti saya akan minta sama developernya, itu dikorbankan jadi sebuah plaza. Oke. Kenapa saya bisa begitu? Karena tahun depan HGB-nya habis. Oh gitu. Loh iya. Ada alasan ya? Selama ada HGB saya nggak bisa. Yang mengerikan jadi pemerintah kota adalah begitu kasih IMB dulu namanya, sekarang jadi namanya PGB, itu ya, penggunaan gedung dan bangunan. Itu sekali dikasih nggak bisa ditarik, Bos. Kalau ditarik, maka kerugian investasinya mesti kita yang ganti. Jadi ngasih izin itu mesti hati-hati banget gitu. Yang gedung Indonesia. Jadi nanti Indonesia Menggugat tidak boleh berdiri sendiri. Harus menjadi sebuah rangkaian cerita. Cerita tentang anak Surabaya yang ibunya dibuang dari Bali, kawin sama lurah di Surabaya. Jalan Ciatul 8. Betul. Kemudian dia bisa sekolah di Indonesia Hogeschool, tapi pada saat itu dia serumah dengan Cokro Aminoto sebagai gurunya, yang ngajari dia tentang kebangsaan dan keislaman, serta ada gurunya yang namanya Ahmad Bandung yang ngajari dia tentang ajaran Islam. Pada saat bersamaan dia dari Cokro Aminoto kemudian pindah ke rumahnya Bu Inggit. Jalan Ciatul 8. Jalan Ciatul itu. Jadi titik-titik ini akan kita berusahakan abadikan jadi sebuah cerita. Plus sebagai seorang arsitek dia pernah dipekerjakan oleh orang bikin rumah. Maka rumah-rumah itu akan kita abadikan. Dalam 5 tahun kira-kira bisa tidak mewujudkan? Bisa, asal gini. Pemerintah itu kan duitnya dikit. Untuk hal seperti itu ya, duitnya dikit Pak. Tapi narasinya harus dibangun oleh seorang pemimpin. Lah yang ngasih duitnya siapa? Filantropis. Filantropis, ayo turun tangan yuk untuk menyelamatkan ini semua yuk. Gitu. Oke, Gitu, Kang Pak. Onal. Masih tentang personal Kang Farhan ya? Ya. Ada satu pembicaraan waktu itu, ketika saya dulu awal-awal masuk ke dunia hiburan, Kang Farhan adalah guru saya.
Ronald sebagai seorang laki-laki, ya sebagai seorang yang mau masuk ke dalam dunia hiburan, it's all about image. Kamu harus punya 3 hal. Yang bagus kamu paksain. Jas yang bagus. Paksain ya. Dompet harus bagus sama sepatu. Iya. Itu akan terenyang sampai hari ini, Kang. Ya. Bahwa pelajaran pertama dari Farhan untuk masuk dalam dunia hiburan, kamu harus kelihatan, oke, kamu layak, punya kelas. Betul. Dan bagi saya salah satu orang yang punya sense of fashion yang bagus adalah Farhan. Waduh, terima kasih. Tepuk tangan dong. Itu referensinya dari mana sih, Kang? Referensi kamu berpakaian, cara kamu... Saya tumbuh bersama 4 perempuan yang sangat sadar pada fashion. 1 ibu saya yang tukang jahit. 3 orang kakak perempuan saya yang sangat rewel dan bawel. Dia ini yang dandanin adik bungsunya. Aku tuh kalau rambut tuh gondrong dikit dimarahin, mereka yang marahin. Udah gitu yang bawa aku ke, bukan tukang cukur ya, tapi ke salon. Oh, ke salon, dari kecil ke salon. Betul. Salon yang di mana? Jangan sama. Memorido, Dago, iya yuk. Oke. Beliin sepatu, cara pilih celana, itu semuanya gitu. Itu 4 orang perempuan luar biasa ini. Dan kalau sampai ternyata baju yang cocok buat aku itu mahal, maka ibuku yang akan ngejahitinnya. Silakan, Kang Maman. Cita-cita jadi penyiar dari kecil. Iya, Pak. Sampai jadi penyiar di Australia. Iya, Pak. Kenapa pulang hanya karena mendengar lagu Sambut Katulistiwanya Kristus? Iya, jadi di Sydney itu ada sebuah bukit namanya Mrs. Maguire's Chair. Itu titik terindah untuk melihat harbor berserta dengan opera house-nya gitu. Lagi duduk di situ musim dingin gitu kan, tiba-tiba pakai Walkman zaman dulu. Walkman. Baru dapat kaset kiriman Chris yang akustik itu. Iya. Dengerin. Ting tiring ting ting. Hidup sejahtera. di Katulistiwa. Aduh, hamilnya kedinginan Pak, 4 derajat Celcius. Aku bilang gini, ini kalau di Indonesia nggak begini nih, umurku baru 26, aku kangen kepada masakan ibuku. Maka minggu depannya aku menyatakan, Pak, aku nggak perpanjang. Mister, aku nggak perpanjang kontrak. Mister, aku pulang ke Indonesia, kerja di Surabaya. Wow. Kang Farhan masih ada satu nih yang harus dijawab sama Kang Farhan. Kita mau tunjukin sejumlah foto. Silakan love meter 1 sampai 10 nilainya berapa ya? Love meter ya? Love meter. Layar Indi Beren 1 sampai 10. 8. Wah, Lah, kok nggak 9, kok nggak 10? lo ketinggian. Erwin Parangkuan. 8 juga. Nggak 8. Dia- bisa. Tadi kan yang dipilihnya ya, Indi, bukan Erwin. Kok nilainya sama? Ya udah, Konsisten dong. 7 lu, Win. Iya. 7. Yang ketiga, silakan. Asri Bang. Aduh, Sri, tadinya 8, tapi karena kamu sedang menghadapi masalah rumah tangga, aku beri 9. Gara-gara itu. Kok jadi Kok gara-gara itu? Lo ya? empati. Tambah 1 poin. Sri. Wah, siap Kang Haji. Oh, ini wakilnya. Untuk Pak Erwin saya kasih 10, Pak. Wah. Yang ngasih gede pasti ada kepentingan. Itu sih kita nggak bisa bohong. Jadi habis berapa kemarin? Habis-habisan, Pak. Kembali di Q&A dan saatnya pilih box. Selanjutnya nomor berapa Kang Farhan? Oh, ada box berikutnya. Oh, karena ada 4 paslon jadi nomor 4. Oke, kita buka box nomor 4. Semir sepatu, tepuk tangan. Nah, kenapa semir sepatu? Karena sempat lihat di postingan Kang Farhan ya, tentang semir sepatu dan lagi nyemir sepatu. Iya. Ternyata ada makna mendalam. Kenapa Kang Farhan? Makna dari semir sepatu bagi Kang Farhan. Ayah saya itu kolektor sepatu. Setiap hari Sabtu dia ajak saya untuk sama-sama bersihin sepatu. Jadi saya terbiasa dengan kondisi di mana sepatu tuh mesti bersih gitu. Nah, setelah dewasa kan kalau begitu kita masuk ke dalam dunia hiburan ya, setiap kali mau manggung tuh kita pasti nervous kan. Salah satu cara zen saya untuk menenangkan diri saya adalah saya harus nyemir sepatu sendiri. Saya nggak pernah membiarkan orang lain nyemirin sepatu saya. Itu tenang banget saya gitu. Sambil ingat-ingat saya mesti ngapain tuh paling enak tuh nyemir sepatu. Ada Kayaknya- kepuasan tersendiri gitu. Kalau sekarang kayaknya bukan semir sepatu deh kan. Tapi Semir rambut, udah putih. Itu nggak umur bisa sendiri. 45 saya memutuskan untuk tidak ke salon lagi. Jadinya seperti ini. Karena ketika Anda menjadi tua pilihannya hanya 2. Rambut putih atau rambut habis.
Ini. Tapi Lo ini kan? Oh, itu gara-gara umur. Umur. Om, kalau ngelihat tadi kan waktu pilih kayak ada Tendi, ada Asri Bolas, ada Erwin gitu ya. Teman-teman siaran chemistry-nya kan kuat banget Om. Nah Ya. kan sekarang ada Pak Wakil nih. Nah membangun chemistry dengan teman kerja, teman siaran sama membangun chemistry dengan Pak Wakil itu sama atau beda sih Om? beda. Berangkatnya dari kepentingan. Jadi saya duduk dulu berdua sama Pak Erwin, khusus tuh sesi berdua, kepentingan. Nanyanya gini, mau menang apa mau kalah? Mau menang, sip. Punya duit apa enggak? Nah itu mesti jujur. Gak punya, sama. Ayo kita cari duit sama-sama. Gitu. Nah jadi langkah-langkah pertama kami sama beliau ini adalah cara-cara yang nggak pakai duit itu. Apa istilah kamu namanya? HD goreng ku baso. Jadi kita banyak melakukan pendekatan-pendekatan kepada masing-masing konstituen yang tidak berbiaya. Banyak, tidak berbiaya banyak. Tidak berbiaya banyak. Nah itu yang kemudian membuat saya sama Pak Haji Erwin nempel terus bagi tugas. Pak Haji Erwin ke serangan darat. Ketemu orang sebanyak mungkin. Kan dia penceramah juga. Tunggu Kang Farhan, bicara soal politik, itu kan kos politik itu kan besar, ya kan? Tadi bilang nggak ada kos politik. Jadi dari pengalaman Kang Farhan, mungkin nanti juga Kang Onal bisa menambahkan. Jadi kunci sukses untuk bisa menang di dunia politik itu apa sebenarnya? Engagement. Hanya engagement. Hanya engagement dulu. Oke. Modal pertamanya. Saya sama Pak Haji Erwin, keunggulannya dibanding dengan 3 kandidat lain adalah saya sama Haji Erwin sudah mulai berkampanye menjadi calon wali kota itu dari tahun 2021. Kita self-announce saja. Setiap kali ada duit dikit, yuk kita pasang baliho, billboard. Farhan, Bandung butuh perubahan. Farhan calon wali kota Bandung. Terus Erwin juga bikin. Ada kio wae, mau gini-gini aja nih Bandung. Erwin, calon wali kota. Nah kita berdua yang rame begitu. Nah sedangkan yang 3 lagi baru mendekati akhir mereka mengumumkan mau jadi wali kota. Yang kedua jaringan dengan partai. Pastikan bahwa Anda punya jaringan yang kuat dengan partai politik karena sistem di kita itu memudahkan seorang kandidat yang datang dari partai daripada independen. Nah baru bahwa semuanya butuh biaya, iya. Besar, iya. Yang mesti kita pikirin adalah gini, kalau kita belajar yang namanya project management dalam dunia bisnis, project management itu harus dilakukan, dijalankan dengan cash flow positif. Nggak boleh cash flow negatif. Nah kalau dalam politik sebaliknya, pasti cash flow-nya negatif. Jadi gini, pasang aja dulu, adunya nggak, kita cari. Itu kan teknis ya. Tapi dari sisi hati, ketulusan untuk melayani, itu passion nggak sebenarnya? Harus, karena kalau nggak sengsara hidup kita. Bu, ada yang nyumbang 1 miliar nih misalnya nih. Nyumbang 1 miliar ya. Terus kita kepikiran dong. Ini daripada saya pakai beneran, mendingan separuh saya ambil, separuh lagi bikin acara. Orang kan nggak pernah tahu kita habis bikin acara habis berapa. Tapi kan kita nggak bisa membiarkan itu. Begitu kita dapat sumbangan, saya nanya, ini buat apa? Kampanyean, biar kamu menang. Aku habisin bos, habis blas. Jadi habis berapa kemarin? Habis-habisan Pak. sampai hari ini belum selesai hitungannya Pak. Masih goyah ya? Masih nambah terus. Masih cash flow masih negatif terus. Dan yang paling bikin saya terharu itu apa coba Pak? Karena kita melakukan engagement yang luar biasa. Itu kan kita buka rekening bendahara umum ya. Ada yang nyumbang 300.000 rupiah. Bayangin nggak? Itu Kalau saya, 300 juta gede dong. 300.000 rupiah Pak ada yang nyumbang Pak. Dan kalau nyumbang resmi itu dia mesti mencantumkan KTP sama NPWP. Rela loh. Aku terharu sekali gitu. Kok ada yang kayak gini ya gitu. Yang mau nyumbang sampai 300.000 dan untuk mereka-mereka inilah sebetulnya kita berjuang beneran. Bahwa yang ngasih gede pasti ada kepentingan. Itu sih kita nggak bisa bohong. Ada yang datang, Pak aku bawa ini tapi tolong perjuangan ininya. Aku terima dulu, terima kasih, aku berjuang dulu ya. Hasilnya gimana nanti? Yaitu mereka harus mau. Tapi jadi tidak disetir oleh kepentingan orang ya? Tapi ada juga beberapa yang datang itu last menit. Dia langsung gini, Pak Bapak bisa giniin saya nggak? Saya proyek saya. Saya bilang enggak. Ini Pak saya bawa duitnya. Oh saya tolak. Akangnya menolak? Iya. Timnya nerima nggak? Oh timnya sih teriak, Pak kenapa ditolak? Bodoh amat. Nanti yang susah saya bukan kamu, aku bilang gitu. ya saya Iya ingat kan? hari pertama waktu abis ada quick count menunjukkan Om Farhan udah unggul gitu ya. Saya tanya ke Om, how do you feel Om? Apa rasanya setelah selesai ini kelihatan quick count? Cuma bilang, well, ya sekarang sih gue harus datengin orang-orang yang udah bantu gue untuk bilang makasih sampai pelantikan nanti.
banyak banget emang yang harus dibilang makasih. Ya banyak banget yang bantuin. Gitu katanya, saya nggak tahu bantuan. Nah itu kan biasanya kan kadang orang itu tersandra hutang budi tuh, Kang Iya, Farhan. gitu. karena makanya jangan pernah percaya sama orang yang datang, saya siap bawa 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Wah itu omong kosong belaka. Nggak pernah ada. Aku punya ilmunya kalau soal balas budi dari wayang. Gimana? Farhan boleh, aku membantu Farhan. Ya. Farhan boleh berhutang budi, merasa hutang budi terus sama aku. Sampai aku terus mengungkit-ungkit. Begitu aku selalu mengungkit-ungkit Farhan, kalau nggak ada aku nggak jadi apa-apa itu. Terus bingung, Farhan boleh tinggalin aku. Iya. Karena aku ngebantu apapun Farhan nggak jadi tetap nggak akan jadi apa-apa kalau dia tidak punya potensi untuk jadi. Ya, Oh. setuju. Oke. Setuju. Dalam itu. Oke, jawab ini Aryo Bayu. Segitu banyak yang Aryo Bayu. Pak, Aryo Bayu lebih ganteng, Pak. Tinggi. Aryo Bayu sama aku gantengan aku, Mbak. Gantengan kenal dia. Gantengan Aryo Bayu. Oh, kenapa? Tapi dia udah botak, Cok. Jawab pertanyaan Bayu Yang mana Bayu tadi? Aku lupa. banyak banget yang harus diucapin makasih. Iya, teman-temanku tuh ada ya yang mendampingi aku tuh bikin list. Minggu ini ketemu sini. Minggu ini ketemu sini. Ada satu kelompok besar ya yang terbagi dalam beberapa faksi. Nggak mau aku kumpulin semuanya ya 1.000 orang itu nggak mau. Mereka pengennya ketemu dalam 7 bagian. Ini kayaknya di ujung nih sebelum pelantikan mesti aku ketemuin. Dan satu hal konsekuensinya juga siap ditinggalkan jika tidak bisa memenuhi kepentingan para pihak Iya, yang mungkin itu ada berat sih. maksud tadi. Itu berat berat ya. sih. Itu Tapi berat siap itu. Kang Farhan ya. Ya harus, karena bagaimanapun juga kalau ternyata pemenuhan bantuan dia itu menimbulkan konsekuensi hukum yang berat ya pusing. Kayak masalah ruslah tanah itu jebakan Batman paling berbahaya untuk eksekutif, terutama di daerah. Saatnya Kang Farhan yang closing statement. Terima kasih para sahabat. Saat-saat ini memang saat-saat saya mesti ketemu dengan semua sahabat-sahabat yang udah lama perjalanan kenal sama saya. Dan mengenang kembali serta diingatkan kembali bahwa saya berada di sini karena saya memulai dari satu titik tertentu. Artinya gimana? Saya hebat-hebatnya saya nggak boleh lupa diri. Insya Allah bisa jaga diri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Farhan, terima kasih panelis dan teman-teman, tepuk tangan untuk Q&A malam ini. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga episode kali ini menginspirasi dan juga bermanfaat buat Anda. Tetap saksikan Q&A setiap hari Minggunya bersama saya Yohana Margarita karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi, kami undur diri. Bye. Terima kasih Kang Farhan. Have fun. Thank you loh, keren loh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.